5.0 dari TPN Pak Andi Wijayanto. Jadi saya kira Pak Todung atau Pak Andi yang mau duluan, Pak Todung saya kira. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan ini. Nah, menyikapi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di Pangkalan Udara Halim kemarin, kami ingin menyampaikan beberapa hal ya, sebagai tanggapan. Karena buat kami pernyataan Presiden Jokowi itu satu hal yang unusual, ya, tidak biasa dan unprecedented, ya, satu hal yang belum pernah terjadi, ya, yang saya tahu, ya, bukan saja oleh Presiden Jokowi, tapi juga oleh presiden-presiden sebelumnya. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden boleh kampanye dan memihak kepada paslon sangat merisaukan. Karena pernyataan ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap sifat-sifat netral yang melekat pada diri presiden, yang juga bertindak sebagai kepala negara. Ini saya mengutip dari Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya. Sebagai presiden dan kepala negara, presiden harus berada di atas semua kelompok, di atas semua golongan, di atas semua suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, terhadap rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Ini saya kasih satu hal yang sangat prinsipil, ya, yang harus dimiliki karena itu melekat pada diri presiden, ya, dan kepala negara. Nah, saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini kalau kita baca pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum yang berlaku, ya. Ini ada pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tidak boleh melakukan diskriminasi dalam menjalankan tugasnya. Jadi adalah aneh jika presiden mengatakan bahwa presiden boleh kampanye dan memihak, sebagaimana juga menteri boleh memihak. Yang dilarang adalah kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Harap dicatat bahwa selama ini tidak pernah ada pernyataan presiden seperti yang diucapkan oleh Presiden Jokowi dalam setiap pemilihan umum dan pilpres. Nah, saya membaca di media bahwa catatan atau komentar yang diberikan oleh saudara Ari Dwi Payana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye, ya, dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memang melihat, ya, dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh saudara Ari Dwi Payana. Tapi dalam konteks ini, saya memahami pasal itu kalau, ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term, ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah, potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara,
Harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Ya. Ini bacaan ya yang saya lihat, saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Atau luber ya, dan jurdil. Ya, ini pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Pemilu. Kalau membaca kedua pasal tersebut, ya, Anda akan melihat bahwa pemilu yang luber dan jurdil itu prinsipil harus kita laksanakan. Ya, dan dalam konteks ini pernyataan Presiden yang menyatakan Presiden bisa kampanye dan memihak. Maka pemilu dan pilpres menurut hemat saya tidak akan mungkin bisa bersifat jurdil, jujur dan adil. Ya. Antara lain karena potensi konflik kepentingan ya, yang akan terjadi. Bukankah Presiden mempunyai kekuasaan dan wibawa kekuasaan yang sangat besar yang bisa mengarahkan dan mempengaruhi pemilu dan pilpres sehingga merusak dan menegasikan asas pemilu yang jurdil? Ini pertanyaannya. Ya. Dengan kewenangan, wibawa, kekuasaan yang begitu besar, ya sangat mungkin ya, keberpihakan itu akan menegasikan pemilihan umum atau pilpres yang jurdil itu. Pasal 4 Undang-Undang Pemilu mengatakan bahwa pemilu haruslah untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, yang mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, dan mencegah duplikasi dalam penyelenggaraan pemilu dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Ini isi pasal 4 sebenarnya. Nah pertanyaannya adalah, apakah pemilu akan berlangsung adil dan berintegritas kalau Presiden sudah terang-terangan menyatakan boleh ikut memihak? Ya, Anda bisa menjawab sendiri pertanyaan ini. Bukankah Presiden yang sebelumnya berkali-kali mengatakan dirinya netral? Nah ini kita melihat ketika dia mengundang 3 capres untuk makan siang bersama, ya, kemudian membuat beberapa kali pernyataan, ya, dan mengatakan bahwa semua pejabat negara itu harus bersikap netral. Ini kita baca banyak sekali. Pernyataan Presiden yang diucapkan berkali-kali bahwa Presiden itu netral menjadi pernyataan yang hampa atau dinihilkan dengan pernyataannya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma kemarin. Presiden mengatakan kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa sih berpolitik tidak boleh? Menteri juga boleh. Pernyataan ini berbahaya karena bisa diikuti oleh menteri, gubernur, bupati, dan kepala desa. Dan kalau ini terjadi, maka tidak akan ada pemilu dan pilpres yang luber dan jurdil. Ya. Nah ini saya ingin mengutip pasal 282 Undang-Undang Pemilu yang mengatur sebagai berikut. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye. Nah, ini pasal yang bagus sekali, saudara. Ini sangat tegas, sangat eksplisit, tidak membutuhkan penafsiran sebetulnya. Kemudian pasal 283 Undang-Undang Pemilu juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan itu. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Ayat 2-nya begini. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pertemuan, nah ini, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Jadi pasal 282 dan 283 ini eksplisit, clear cut, menegaskan larangan itu. Jadi di mana alasan hukum atau dasar hukum untuk berpihak? Saya tidak melihat itu sama sekali. Saudara-saudara, coba baca baik-baik pasal 282 dan 283 ini, kalau Anda mau baca. Coba baca Sumpah Presiden dan pasal 9 Undang-Undang Dasar 45. Akan sangat mudah menyimpulkan bahwa keberpihakan dalam pemilu dan pilpres akan mencederai integritas pemilu dan pilpres itu sendiri. Akan menggerus netralitas dalam pemilu dan pilpres, akan membuat pemilu tidak luber dan tidak jurdil. Saudara-saudara, kita sedang menyaksikan dan mengalami regresi demokrasi yang merupakan setback dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup clear, cukup to the point, ya, cukup lugas, ya, karena saya menyertakan juga dasar-dasar hukum yang saya anggap penting untuk diketahui oleh kita semua, dan tidak ada alasan untuk menjustifikasi keberpihakan presiden dalam kontestasi politik yang sedang berlangsung saat ini. Dan ini betul-betul sebuah catatan, ya, buruk dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira saya stop sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Todung. Pak Andi, silakan menambahkan. Ya, terima kasih. Saya menambahkan Bang Todung menyampaikan hasil media analitik yang kami lakukan terkait dengan pernyataan Presiden. Pak Jokowi cenderung berada di wilayah sentimen negatif pada saat mengomentari debat 3 antara Capres yang terutama terkait dengan isu pertahanan negara yang dikomentari oleh Pak Jokowi menjadi debat jangan personal, debat harus tentang data, data tidak bisa diumbar. Itu menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe ke urusan pilihan presiden. Dalam 1 bulan terakhir, sentimen negatif ke Pak Jokowi itu berada di angka minus 62%. Lalu dalam 7 hari terakhir lompat ke angka 93%. Lalu ketika kami zoom hari ini hanya dengan melihat platform Twitter, sentimen negatif ke Pak Jokowi terkait dengan pernyataan Pak Jokowi di Halim kemarin itu minus 96%. Ya, untuk kami itu sudah jelas menunjukkan bahwa pada dasarnya netizen itu menginginkan netralitas presiden. Netizen tidak ingin melihat Pak Jokowi memiliki keberpihakan yang didasari konflik of interest karena anaknya menjadi cawapres atau anaknya menjadi ketua umum partai, sementara identitas partai dari Pak Jokowi belum berubah. Kami melihat ada sentimen negatif muncul karena itu. Ada juga suara-suara yang kami lihat di platform-platform media yang menginginkan Presiden fokus untuk menyelesaikan masa jabatan keduanya sampai 20 Oktober 2024, terutama
karena banyak hal yang kemudian bergerak dinamis yang membutuhkan perhatian khusus Presiden. Ya, misalnya kalau teman-teman membaca salah satu media finansial global, hari ini dipenuhi dengan berita tentang kemungkinan Hong Kong mengalami krisis seperti skala krisis keuangan Asia di tahun 97-98. Ya, dan ini yang membuat kemudian suara-suara dari netizen, kita butuh presiden yang fokus untuk memastikan Indonesia bisa melakukan mitigasi ketika ada tekanan-tekanan global, ya, seperti yang terjadi di Laut Tengah sekarang, ya, karena ada pertikaian antara Israel, Amerika Serikat dengan Yaman, maka kapal-kapal kargo yang berbendera Barat itu cenderung diserang oleh pasukan Houthi memakai rudal yang kembali mengganggu harga pasok. Nah, misalnya yang kita lihat juga yang terkait dengan itu adalah harga nikel yang terus cenderung turun dalam 1 bulan terakhir. Banyak hal yang harus dikerjakan oleh Presiden, ya, dan sehingga cawe-cawe Presiden ke pemilu yang kemudian dibaca sebagai konflik interest karena ada 2 anaknya yang terlibat aktif dalam pemilu cenderung menghasilkan sentimen negatif kepada Presiden. Dengan membaca itu, maka kami di TPN, ya, terutama kami yang dulu pernah bekerja dekat dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan, yang menjadi partai yang mengusung Pak Jokowi, benar-benar menginginkan, menyarankan netralitas Presiden karena banyak hal kenegaraan yang harus difokuskan oleh Presiden sampai 20 Oktober 2024. Itu tambahan dari saya, Mas Tommy. Terima kasih. Terima kasih, Mas Andi. Saya buka untuk teman-teman bertanya atau apa yang perlu diklarifikasi atau dikonfirmasi. Silakan. Depan 1, belakang 2. Silakan yang depan dulu, Mas. Tolong nama dan medianya, lalu pertanyaannya ringkas. Selamat sore Pak Todung dan Pak Andi, saya Putu Bagus dari iNews MNC. Saya mau tanya, ini apakah dari TPN Ganjar Mahfud ini tetap optimis ya melihat adanya statement keberpihakan dari Presiden yang didasari dari konflik of interest ini, tetap optimis untuk nyokong pemilu yang sudah sebentar lagi ini. Dan saya ada 2 pertanyaan lainnya lagi. Ini kan Pak Jokowi ada isu untuk bertemu Ibu Megawati ya. Ini tanggapannya seperti apa? Dan satu lagi, Pak Mahfud kan ada isu mau resign dari Menko Polhukam. Dan banyak statement juga terutama dari pihak TKN yang mengatakan kenapa baru mau resign sekarang, kenapa nggak dari 70 sebelum kampanye kemarin. Dan satu lagi ada isu juga Pak Mahfud mau diadukan ke Bawaslu. Ini statementnya dari TPN seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, Mas Putu. Kita tampung dulu ya, yang belakang 2, silakan. Jojo dan Ayu ya, silakan. Tolong mikrofonnya ke belakang. Silakan Ayu. Halo, Mas Andi, saya mau nanya, kemarin di Tribun itu rame komentarnya Markus. Halo, Markus, kalau selisih survei itu ada 20 poin, artinya Pilpres sudah selesai, kasarnya begitu. Nah, itu tanggapan Mas Andi gimana? Karena kan ini masih kurang dari 2 minggu lagi. Oke. Terima kasih Ayu. Thank you Mas Tommy, Bang Todung dan juga Mas Andi. Jadi kalau diskursus tentang Jokowi tadi banyak yang menyandingkan dengan Amerika. Kalau kita diskusi seperti apa sih kita kajian politik internasional, Mas Andi, Bang Todung. Barack Obama itu di akhir periode keduanya dia kampanye buat Hillary sesama Demokrat misalnya. Itu yang pertama. Kedua, kalau soal debat kita tuh nggak ada apa-apanya bahwa di sana itu Trump itu dibelejeti dengan rekaman-rekamannya, dengan saling-saling kata-kata kotor. Jadi
kalau Gibran masih ala-ala begitu sebenarnya ya masih jauh lah daripada demokrasi yang diperbolehkan. Jadi soal perbandingan dengan internasional seperti apa, soal keberpihakan presiden, soal debat dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih, Jo. Bang Todung, untuk yang pertama saya kira soal optimisme ya, terkait dengan pernyataan Presiden. Silakan. Kalau Anda tanya, apakah kita optimis atau tidak dengan Pilpres yang dalam 2 minggu ini akan berlangsung? Izinkan saya untuk tetap memelihara optimisme itu. Tapi kan juga itu tidak menghalangi hak saya, hak TPN, untuk menyatakan concern terhadap pernyataan yang dibuat oleh Presiden Jokowi yang secara diametral ya bertentangan dengan apa yang dia ucapkan sebelum-sebelumnya. Tadi Pak Andi Wijayanto sudah mengatakan Presiden itu cawe-cawe, ya, walaupun dia ya tidak ya mengatakan cawe-cawe itu untuk kepentingan ya paslon tertentu pada waktu itu, ya. Nah, kedua dia mengundang ya Prabowo makan bersama, makan siang bersama. Kemudian kita juga melihat bertemu dengan ketua Partai Golkar dan PAN misalnya. Nah, ini dalam konteks kita sedang melaksanakan kampanye Pilpres. Hal-hal semacam itu cenderung bisa ditafsirkan sebagai sikap tidak netral, sikap berpihak. Ya. Nah, itu katakan dengan tegas oleh Presiden Jokowi kemarin bahwa berpihak itu tidak salah, ikut kampanye itu tidak salah. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa ya kalau Presiden sudah mengatakan sikap netral dan dia minta kepada semua aparat, ya, termasuk kepala desa untuk bersikap netral, ya Presiden ini adalah sosok ya pejabat ya yang mengayomi semuanya, ya, berada di atas semuanya. Jadi sikap negarawan dari seorang Jokowi dituntut untuk dibuktikan dalam hal semacam ini. Ya, Presiden itu seharusnya menjadi negarawan. Ya, pertama-tama dia negarawan, bukan politisi. Ketika dia running sebagai pada tahun 2014 dan 2019, ya dia memang masih politisi, tapi ketika dia sebagai presiden, apalagi udah ya, sifat negarawan ini yang kita tuntut dari seorang Jokowi sebetulnya. Jadi kalau Anda tanya, ya apakah kita optimis, ya kita punya catatan, tapi kita ingin memelihara optimisme itu karena pada akhirnya suara rakyat yang menentukan dalam Pilpres itu, dalam pemilihan umum itu. Bukan suara Jokowi, bukan suara saya, bukan suaranya Pak Andi. Suara rakyat yang menentukan. Ya, mudah-mudahan ya kedaulatan rakyat itu bisa dibuktikan ya dalam Pilpres nanti tanggal 14 Februari itu. Saya nggak tahu apa yang kedua apa sih? Yang kedua soal rencana Jokowi mau bertemu Bu Mega dan Pak Mahfud yang berencana mundur. Soal pertemuan Ibu Mega mungkin Pak Andi yang bagus, yang lebih, apa yang akan lebih tepat menjawab itu. Nah, soal Pak Mahfud ya, yang diberitakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko. Terus terang ya, saya termasuk orang yang menganjurkan Pak Mahfud untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko. Ya, karena menurut saya akan lebih proper ya buat Pak Mahfud dalam kapasitasnya sebagai cawapres ya, yang sedang mengikuti kontestasi ya, apabila dia tidak berada dalam struktur pemerintahan itu. Tapi ini kan ya Pak Mahfud yang saya juga hormati kalau dia tetap di sana, dan apakah sudah ada putusan untuk mundur atau tidak ya, mungkin Anda bisa lebih baik mencek itu kepada Pak Mahfud ya. Apakah itu sudah diputuskan, apakah dia akan melakukan itu segera ya, karena ya ini semua tentu ya harus dilihat ya secara lebih holistik ya, supaya bisa diambil keputusan yang betul-betul bernas untuk semuanya ya. Mungkin saya hanya dua itu kali ya,
Baik, ya. Yang lain enggak ya? Ya. Yang lain Pak Andi. Pak Andi ya? Ya. Saya kira yang pertama terkait dengan rencana pertanyaan dari Mas Putu, Ainus tadi yang soal Pak Jokowi mau ketemu Bu Mega, apakah ada tanggapan dari TPN? Mas Andi, silakan. Pesan Ibu Mega ke kami jelas, fokus untuk pemenangan pemilu 14 Februari 2024, jangan teralihkan konsentrasinya ke hal-hal lain. Jadi pertemuan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega pasti akan terjadi setelah Mas Ganjar menang. Nah, sebelum itu kami harus fokus untuk pemenangan 14 Februari 2024. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dibandingkan dengan negara lain, ya misalnya Obama yang berkampanye untuk Hillary, ya titik bedanya satu sih. Obama normal-normal saja, dia tetap Demokrat, mendukung Hillary yang Demokrat. Yang kejadian di Indonesia adalah Obama tiba-tiba memutuskan dukung Trump. Dan lebih parah lagi, Obama kemudian mengusung dua anaknya, Malia dan Sasa, satu sebagai cawapres, satu sebagai ketua umum, dan Malia yang hari ini usianya 25 tahun belum memenuhi syarat, diutak-atik regulasinya, terjadi pelanggaran etik sehingga bisa dinominasikan. Bedanya itu saja sebetulnya. Jadi kalau saya pernah ditanya oleh wartawan di Amerika Serikat, bagaimana menggambarkan situasi demokrasi di Indonesia? Ya saya mengatakan ke mereka, di Indonesia yang terjadi Obama mendukung Trump, kaget semua orang, dan alasannya nggak tahu kenapa itu terjadi. Dan yang kedua, Malianya dipaksakan, Malia Obama dipaksakan untuk menjadi cawapres padahal belum memenuhi syarat, aturan diutak-atik, terjadi pelanggaran etik. Ya, saya sebagai orang yang belasan tahun bekerja bareng dengan Pak Jokowi selalu mengatakan titik beda saya dengan Pak Jokowi hari ini itu cuma satu, demokrasi. Itu saja titik beda saya dengan Pak Jokowi, tentang nepotisme, tentang politik dinasti, tentang pelanggaran etik berat. Ya, itu saja titik beda saya dengan Pak Jokowi hari ini. Ya, selain itu mirip-mirip. Mau poros maritim sama, mau Trisaktinya berdikari Bung Karno sama, mau melanjutkan infrastruktur sama, mau hilirisasi ke produk-produk turunan dengan nilai tambah yang lebih baik sama, itu sama. Mau membangun kekuatan pertahanan yang kuat sama. Demokrasi beda. Pak Jokowi membuat demokrasi kita mundur karena politik dinasti, nepotisme, dan pelanggaran etik. Nah, di situ yang membuat kemudian banyak pihak memutuskan berbeda dengan Pak Jokowi. Pertanyaan tentang Pak Mahfud yang mundur sudah dibicarakan, terutama antara Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Mahfud sudah pernah menjelaskan ke kami mengapa beliau belum mundur, karena ada hal-hal di Kemenko Polhukam yang sifatnya strategis, nanti diceritakan sendiri oleh Pak Mahfud, yang membuat Pak Mahfud harus tetap mengawal itu. Terutama ada dua hal strategis yang harus tetap Pak Mahfud kawal, ya, sehingga Pak Mahfud memutuskan belum mundur. Nah, tapi momentum yang ada, situasi yang ada sekarang, membuat Pak Mahfud mengevaluasi, sudah berbicara dengan Mas Ganjar di pagi hari, di hari debat 4, ya. Dan di situ sudah disepakati Pak Mahfud pasti mundur. Tinggal sekarang bagaimana menyiapkan transisi di Kemenko Polhukam, lalu kemudian menyampaikannya ke Bapak Presiden dengan ketatanegaraan dan tata krama yang sepantasnya. Itu saja yang sekarang disiapkan, tapi Pak Mahfud pasti akan mundur karena itu sudah dinyatakan oleh Mas Ganjar di 2 hari ini. Terakhir tentang potensi menang, saya tadi baru saja lihat rapat triangulasi, ya, terutama melihat big data kami. Ya, posisi saya masih sama dengan kira-kira 2 minggu terakhir gitu ya. Dengan melihat bagaimana permainan di platform-platform media, dengan melihat pontang-pantingnya TPN, Mas Ganjar, Pak Mahfud, Mas Arsyad, Mbak Yeni, Sandiaga Uno, Mas Andika Perkasa, TGB untuk bergerak keliling Indonesia, ya, dengan melihat apa yang terjadi di debat 4, dengan melihat net sentiment
bahwa hanya Pak Mahfud dan Mas Ganjar yang terus-menerus berada di sentimen positif, sementara Pak Prabowo dan Mas Gibran terus-menerus berada di sentimen negatif, maka sama sikap saya, prediksi saya, forecast saya untuk pemilu 2024 ini, seperti 2 minggu lalu saya pernah sampaikan, semakin kesini saya makin khawatir 03 menang 1 putaran. Ya, makasih. Khawatir itu ya? Khawatir. Oh iya, makasih. Ada lagi? Satu. Ya, Mas, minta tolong tadi mikrofon ada di mana ya? Ya. Cek. Saya Gatot dari CNN Indonesia. Mau menanyakan, tadi kan sudah ada isu mengenai pertemuan dengan Ibu Megawati. Bagaimana dengan pertemuan dengan Pak Surya Paloh seperti itu? Mengingat langkah-langkah ke depan yang mungkin apalah mau dengan 01. Dan kemudian kemarin tuh sudah ada pernyataan dari Mentan mengenai keberhasilan food estate-nya di Kalimantan Tengah. Nah, bisa ada tanggapannya nggak? Baik, Mas Gatot, terima kasih. Kayaknya langsung aja dia. Mas Andi. Ya, sama jawabannya. Ya, kami tetap fokus untuk pemenangan 14 Februari 2024. Jadi belum memikirkan bagaimana harus menyusun komunikasi-komunikasi di level-level tertentu dengan pihak-pihak lain. Nanti betul-betul baru akan dilihat setelah ada hasil yang bisa kita jadikan pegangan setelah 14 Februari 2024 terjadi. Ya. Ya, tentang Mentan dengan klaim untuk keberhasilan food estate-nya, ya tinggal benturan data saja. Data yang disampaikan oleh Pak Mentan dibenturkan dengan data yang dimiliki oleh Walhi dan Greenpeace tentang kerusakan hutan yang terjadi karena pembebasan lahan untuk food estate. Bisa juga dibenturkan bahwa untuk komoditas-komoditas pangan strategis, misalnya seperti beras, seperti gula, kita tetap melakukan impor yang relatif besar, yang cenderung tidak bisa turun dalam 10 tahun terakhir. Jadi proyek food estate-nya mungkin beberapa eksemplar, beberapa lahan bisa mulai kelihatan hasilnya, tapi secara keseluruhan seperti yang dilaporkan oleh Walhi dan Greenpeace justru menghasilkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Terima kasih, Mas Andi. Ada lagi? 1, 2. Silakan, Mas. Oh, ini enggak? Yang 1 sebelah sana. Mas, minta tolong mikrofonnya. Perkenalkan, saya Taufik dari Kompas TV. Pak izin bertanya mengenai adanya temuan bansos bergambar paslon 02. Kira-kira tanggapan dari TPN seperti apa? Soalnya kan bansos ini rawan untuk dipolitisasi. Dan tadi ikut memfollow up juga dari teman saya yang soal pelaporan Mahfud ke Bawaslu. Dan yang terakhir ini mengenai soal Pak Jokowi yang melakukan kunjungan sambil menunjukkan tangan 2 jari. Itu kira-kira tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Baik, ini Pak Todung saya kira ya. Pertama soal bansos dengan gambar Pak 02, silakan Pak. Oke, bansos itu kan memang program pemerintah yang sudah ada dalam APBN. Jadi anggarannya itu ada pada APBN dan seyogyanya ya itu menjadi ya program yang menjadi milik pemerintah. Nah, tidak menjadi milik salah satu paslon. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ada pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 Prabowo dan Gibran, ya ini satu penyimpangan ya, karena bansos itu ya bukan milik satu paslon gitu ya, bansos itu milik semua paslon kalau mau dikatakan demikian. Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami akan menelisik lebih dalam ya mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini. Dan kami mencadangkan hak kami untuk membuat laporan itu ke Bawaslu. Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelitikan atau investigasi mengenai hal ini. Yang kedua soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada
menunjukkan 2 jari. Saya kira tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya, iya. Ya, ini kan kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus gitu. Gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya Presiden menegasikan sendiri sikap netralitas ya yang dia umumkan kepada publik. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan ya, bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri ya, karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil gitu, pemilu yang imparsial ya, pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya semua kita harus menahan diri. Nah, kalau tadi oleh Pak Tommy ya dikatakan bahwa angka 2 tadi ya, angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya, saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya seharusnya juga ya terikat pada asas netralitas itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir soal pelaporan Pak Mahfud. Nih, saya kira pertanyaan terakhir ya. Apakah ada tanggapan dari Pak Bang Todung? Pelaporan ke Bawaslu terhadap Pak Mahfud tadi. Kami sudah membaca di media akan dilaporkan ke Bawaslu ya. Mungkin sudah dilaporkan mungkin ya ke Bawaslu. Tadi kalau saya baca di media ada advokat, saya lupa nama organisasinya ya, nama koalisinya, itu menyampaikan laporan ke Bawaslu. Kami sudah melakukan komunikasi dengan timnya Pak Mahfud ya. Kami sedang mencoba mengumpulkan bahan-bahan ya, bukti-bukti mengenai apa dasar laporan yang disampaikan ke Bawaslu. Tapi dari pihak Bawaslu sendiri belum surat yang disampaikan, surat panggilan kepada Pak Mahfud ya, belum ada surat panggilan yang ditembuskan kepada TPN. Jadi kami masih menunggu ya sejauh mana laporan itu akan diproses oleh pihak Bawaslu. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup dari TPN pada hari ini, sore ini, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas rekan-rekan pers yang telah bersedia hadir di media lounge kami pada sore ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau